Assalamualaikum. Yuk, kali ini kita ulas tentang pentingnya stres. Stres itu apa? Embuh lah. Kalau maknanya belum paham, ya angel kira. Cara gampangnya, stres itu apapun yang menggoyang kestabilan atau status homeostasis tubuh kita. Kita ini harus terus-menerus dapat beban stres dan stres terus seumur hidup. Tapi stres yang positif. Kalau nggak dapat beban stres, tubuh kita ini malah cepat ambiar inal. Jadi ya, nenek-nenek pun gitu ya. Kalau masih bisa lari-larian sama cucu, ya udah lari-larian aja. Cucunya itu kalau perlu sering-sering digendong-gendong, itu nggak apa-apa, bagus. Daripada males-malesan, rebahan atau duduk tok di kursi goyang seharian. Mending kayak Mbah Atun dari kecamatan Diwe. Pas hujan deras, Mbah Atun malah ciblon ikut seru-seruan hujan-hujanan sama teman-temannya. Sehat itu. Walaupun hasilnya nenek-nenek itu jadi nil. Basah kuyup, teles kepes, lepek seperti serombongan tikus curut. Walah, wis tuwek kok mencilaan. Tapi orang itu macam-macam ya. Kurir ojol aja gitu ya. Nganterin paket ada yang selalu gembira ria, tapi ada juga yang mukanya itu sepaneng aja terus seharian. Walah, itu kurir ojolnya kok ganteng men. Jaketnya anyar. Mending kita balik lagi aja ke soal stres positif. Stres positif atau disebut juga eustress atau gustress itu pembebanan yang terus kita sikapi dengan girang atau antusias. Cak paimo gitu ya. Saat kencan pertama sama Mbak Sarah Sullivan, nah ini tegang tapi deg-deg plus. Itu termasuk stres positif. Masyarakat luas saja yang menyaksikan mungkin yang stresnya stres negatif. Soalnya pada heran, kok bisa ya jeneng paimo kencannya sama Sarah Sullivan. Tapi kemudian paimo geragapan juga mendadak ikut jadi stres negatif sekalian karena dia terus bangun. Ternyata semua itu tadi cuma mimpi. Ternyata tidurnya itu mendadak pindah ke kuburan angker. Widih, ini kan ya, ini jadi kayak film horor ini. Mas Kodir gitu ya. Nonton konser dangdut pantura, desek-desekan kepanasan terus kehujanan kelelahan tapi dia jingkrak-jingkrak kegirangan. Nah, stres positif. Kecuali saat pulangnya sambutan istrinya pedes, udah gitu dia nyadar dompetnya hilang sisan kecopetan. Oh alah, teh eis gitu. Habis wisuda terus banjur-banjuran air. Wah, seru pisan ya. Apalagi waktu dia ngeliat temannya si Udin sampai menggigil basah lepek persis nini Mbah Atun yang tadi itu. Wah, girangnya nggak ketulungan. Tapi terus dia diguyurin lagi rame-rame, celananya merosot, ngotrok. Wah, gantian si Udin yang jadi kegirangan. Manusia ini penuh paradok memang. Yang kecilnya sakit-sakitan, hidup prihatin, itu cenderung malah jadi pribadi yang tangguh saat dewasanya, yaitu kalau nggak keburu meninggal. Innalillahi. Seiring kesulitan ada kemudahan. Orang-orang daerah tropis yang kecilnya cacingan, itu dewasanya malah lebih subur sistem reproduksinya. Tapi ya jangan kayak si Ujang. Sampai tua cacingan aja terus, komplikasi TBC, terus kumat-kumatan epilepsi sekalian. Umumnya ya, yang membedakan stres positif atau negatif, itu bagaimana kita menyikapinya. Kebanjiran sampai seleher aja, itu bisa dialami dengan ketawa-ketawa. Tapi di sisi lain, kena gerimis kecil aja itu bisa mukanya asem sepanjang hari. Tapi bukan kayak ojol yang tadi itu. Ganteng kalau ojol yang tadi itu. Ini ada kelanjutan klipnya nih. Oh alah, begitu paketnya diterima sama cewek yang baik hati, mukanya kok langsung sumringah gitu. Bakat alam ini kayaknya. Manusia itu normalnya kayak gitu ya, kena kampleng hansip gitu. Sejenak KO tapi begitu terus ditolongin cewek-cewek sambil dielus-elus, mendadak sumringah. Lah, ini ada satu ilustrasi lagi. Sama-sama laris kencang-kencangnya, Kijang diuber singa. Itu singanya mengalami stres positif, sedang Kijangnya itu stres negatif. Dalam kehidupan nyata, pas kita jadi singanya, stresnya malah stres negatif. Karena pesimis. Ya, ini paling lolos lagi kayak yang udah gitu muka bisa kena jejak lagi. Atau negatifnya karena terlalu mikirin bisul di bumper belakang. Singa tapi mentalitasnya enggak. Dan sebaliknya, bisa juga pas jadi kijang gitu ya. Itu stresnya stres positif. Begitu udah lolos dari singa, terus banyak istighfar, bertasbih kepada Allah. Soleh ini kayaknya kijangnya nih. Stres yang jelek itu kalau berkelanjutan. Oksidatif stres yang sifatnya terus merusak sel-sel itu juga jelek. Habis dipatil lele gitu ya. Sampai 2 hari kemudian masih ngos-ngosan trauma. Padahal itu lelenya udah tinggal tulang dan digondol kucing. Lah, kalau terjadi kronik stres itu ya, hormon-hormon stres levelnya cenderung tinggi terus sampai waktu yang lama. Yang jelek lagi itu kalau pembebanannya berlebihan. Si Udin suka olahraga engklek dan main karet. Tapi overdosis itu tidak lagi stres positif, tapi bisa merusak juga.
Kalau kejadiannya itu jadinya stres negatif, atau chronic stress, atau overdosis, atau oxidative stress, itu pengaruhnya kemana aja sih? Nah, macam-macam. DNA kita gitu itu terdampak. Stres negatif bikin telomer memendek. Padahal telomer yang memendek ini mempercepat penuaan dan keuzuran. Mitokondria juga tertekan, padahal mitokondria itu sumber energi segenap sel. Mikrobiota atau mikrobiom di perut kita itu juga keacak-acak. Kita sudah bahas, tidur juga kualitasnya bisa hancur-hancuran, padahal saat tidur itulah periode reparasi dan healing yang paling jos. Stres negatif juga mengacaukan sistem hormonal kita dan bikin circadian mismatch namanya, metabolisme yang tidak sinkron dengan ritme jam biologis. Dan seterusnya, dampak stres negatif kalau berkepanjangan itu menimbulkan kerusakan yang holistik menyeluruh. Di sisi lain, sekali lagi, kalau stres positif itu bukannya sekedar baik tapi wajib ada terus. Semua makhluk hidup juga kayak gitu. Pohon gitu, kalau dikasih stres, airnya dibatasi pas-pasan, daunnya kita pangkasin, itu buah-buahannya malah lebih banyak dan lebih manis. Mangga itu bisa jadi lebih mengkel gitu ya. Mbak Sutinah aja itu juga mengkel walaupun jarang stres. Walah, embuh ini Mbak Sutinah sopo. Tikus-tikus curut di lab kalau dipaksa puasa ternyata malah awet muda, awet sehat, umur panjang. Kita juga gitu, kalau kita cuma klumbrak-klumbruk bengong, nyekukruk gitu di gardu, itu pasti badan jadi lemah, pikiran juga jadi tumpul bundeli. Astronot gitu ya. Kelamaan di luar angkasa, kondisi tanpa bobot, nggak kebeban oleh stres gravitasi, otot-ototnya malah mengkerut menyusut, tulangnya pun merapuh, serapuh hati Udin yang galau karena cinta. Jangan nyarinya yang enteng-enteng, makin berat tuh sebetulnya malah makin bagus, asal nggak overdosis dan mesti diiringi sikap yang positif. Puasa atau fasting yang kemarin itu juga stres positif, kecuali kalau kepaksa, banting tulang mencari nafkah kayak kurir ojol tadi. Kurir itu tadi nggak terlalu banting tulang sih ya. Paling pol dia itu malah bantingnya banting helm. Ini kayaknya counterintuitif, tapi kata para ahli merupakan salah satu cara untuk rejuvenation dan mengoptimalkan longevity, peremajaan dan bikin awet muda. Bahkan oxidative stress aja, stres yang merusak sel, itu kadang-kadang juga dibutuhkan oleh manusia. Sel-sel kanker gitu ya, atau calon kanker itu dihajarnya habis pakai oxidative stress ini. Bakteri yang tidak baik itu tuntasnya juga pakai oxidative stress. Jadi begitulah, kita ini mesti stres selalu dalam takaran yang pas. Dan memang begitulah intinya kehidupan. Kehidupan ini memang penuh dengan ujian kan ya. Paling menantang di sini itu gimana kita bisa menyikapi segala stres dengan spiritual yang senantiasa positif. Karena kalau enggak, dia akan jadi stres negatif. Kalau overdosis bebannya itu juga negatif. Dan kalau berkembang jadi stres yang kronis, itu lebih negatif lagi. Nggak punya duit, duper-duper menagih utang. Nah, sebenarnya bisa aja semulanya tetap cuek bebek. Tapi begitu nggak bisa tidur, terus anak istri mertua nyap-nyap tiada henti, hormon kortisol dan hormon stres juga bisa menungkik. Dan makin stresnya kronis, itu lingkaran setan. Susah dibalikin jadi positif lagi. Jadi kita mesti banyak bersabar, banyak bersyukur, dan jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, gitu kan ya menurut ajaran guru-guru kita. Kurang stres kita ambiar, kebanyakan stres ambiar juga, disikapinya juga harus pas. Kalau kita bilang mudah, itu kita jumawa. Untuk sempurna mungkin mustahil, tapi lumayan lah kalau hari ini bisa lebih baik dari hari kemarin, besok lebih baik dari hari ini. Ujungnya terus husnul khotimah. Oke lah, kita akhiri saja dengan doa. Semoga kita selalu mendapat pertolongan dan pencerahan, taufik dan hidayah dari Allah Tuhan semesta alam. Amin. Salam stres selalu. Salamnya jangan salam stres kali ya. Dah kadung, sorry.